tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Rauch. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat segera dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk proklamasi kemerdekaan. Saya sepakat dengan Bung Hatta, tetapi kita tetap harus menyegerakan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Saya akan pikirkan permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baik, hati-hati ya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hiroto memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Menurut yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di sebuah rumah di Jalan Cikini, nomor 71, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengarkan berita tentang kekalahan Jepang hari ini? Belum, kawan. Dari mana kamu mengetahui hal tersebut? Barusan saya dan Soekarno berkumpul dengan Syahrir. Ia sedang mendengarkan radio Jepang tentang gencatan senjata itu. Berarti, sekarang negara kita dalam kondisi vacuum of power. Betul, tujuan kita berkumpul hari ini untuk membahas masalah itu. Ini momen yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Saya, Chairul Saleh dan Wikana akan pergi ke kediamannya Insinyur Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Sedangkan Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 22 WIB, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Bung, kita harus kabarkan revolusi. Kami harus segera merebut kekuasaan. Kita sudah siap mempertaruhkan jiwa kami.
Betul, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Apabila Bung tidak mau mengucapkan pengumumannya malam ini, maka akan terjadi pertumpahan darah. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Insinyur Soekarno naik darah dan menunjuk menuju Wikana sambil berkata, Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok dan potong malam ini juga, supaya kamu tidak perlu memotongnya esok hari. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah kami katakan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Insinyur Soekarno melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang telah menyerah dan takluk kepada perang sucinya, mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan itu sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini sudah cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total Jepang. Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan berdiri tegak dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat juga kita terbebas dari belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, tapi kita perlu waktu berunding sebentar. setelah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, kemudian golongan tua yang berada di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu Mohatta dan Ahmad Subarjo, beserta Insinyur Soekarno sendiri langsung membicarakan masalah tersebut di sebuah ruangan yang berbeda. Setelah berunding, semua golongan tua kembali ke ruangan di mana Sukarni, Wikana, dan Sairul Saleh yang sudah menanti mereka. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi tentang kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, dengan berat hati, Sukarni, Wikana, Sairul Saleh meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno. Setelah meninggalkan tempat kediaman Insinyur Soekarno, mereka tetap bersikukuh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Penculikan ini terbagi menjadi dua, yaitu penculikan Muhammad Hatta di kediamannya dan penculikan Insinyur Soekarno di kediamannya. Penculikan atas Muhammad Hatta terlebih dahulu terlaksana dan Muhammad Hatta langsung dibawa ke Rengas Dengklok. Tempat pukul 4.00 WIB, Sultan Syahrir, Sairul Saleh, dan Darwis tiba di kediaman Insinyur Soekarno. Mereka pun langsung masuk ke rumah Insinyur Soekarno. Ada apa ini? Maaf, kami terpaksa melakukan tindakan ini. Apa ini? Jangan kalian. Darwis menyisir ke seluruh ruangan kediaman Insinyur Soekarno. Mereka bertemu dengan Fatmawati, istri Soekarno. Hal yang terjadi pada Bung Karno terpaksa kami lakukan pada ibu. Lepaskan! Setelah berhasil mengikat kedua tangan Fatmawati, Darwis mengawal Fatmawati ke arah ruang tamu, di mana di sana Insinyur Soekarno telah terikat. Kalian juga melakukan hal yang sama pada istri saya? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa salah kami? Sudah diam, jangan banyak pertanyaan, itu juga kamu akan tahu. Rombongan penculikan Insinyur Soekarno telah tiba di Rengas Dengklok. Di tempat penculikan ini, Muhammad Hatta telah tiba terlebih dahulu. Bukan hanya saya dan istri saya yang kalian culik, namun Bung Hatta juga. Golongan muda melakukan tindakan tegas ini supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalian semua keras kepala. Sudah berapa kali saya dan Bung Karno menyatakan tidak setuju dengan keputusan ini? Kita tidak menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Berita kekalahan Jepang atas sekutu belum diketahui kebenarannya. Mengapa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dibawakan Sultan Syahrir? Saya belum percaya jika tidak ada bukti yang akurat. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Keberadaan Soekarno dan Hatta akhirnya diketahuinya dari Wikana, dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo dan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Subarjo, Sudiro sekretaris pribadi Ahmad Subarjo, dan Yusuf Kunto pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan Soekarno. Rombongan Ahmad Subarjo telah tiba di Rengas Dengklok. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo segera melakukan perundingan dengan para golongan muda yang ada di sana.
Hai golongan muda, lepaskan mereka. Kita dapat membahas permasalahan ini dengan cara baik-baik. Tidak bisa begitu saja. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendiriannya, kita juga tidak akan melakukan tindakan ini. Memang kesempatan ini kita harus lakukan sebaik mungkin, tetapi kekalahan Jepang atas sekutu telah terbukti kebenarannya. Golongan muda sendirilah yang mengetahui berita tersebut melalui radio. Proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan sore ini juga, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Apakah perkataan itu bisa terbukti adanya? Jika saya ingkar, nyawa saya sebagai jaminannya, maka lepaskan mereka sekarang juga. Baiklah, kami setuju dengan keputusan ini. Setelah selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi mereka tidak bisa langsung kembali ke Jakarta karena dihadang oleh tentara PETA. Setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan kepada komandan tentara PETA di Rengas Dengklok bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan keesokan harinya, Ahmad Subarjo diperbolehkan membawa mereka kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba kembali di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah menurunkan Fatmawati di kediaman Insinyur Soekarno, dalam perumusan teks proklamasi, semula akan dilakukan di Hotel Des Indes 16 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetapi pihak hotel tidak mengizinkan adanya kegiatan selepas 22.30 waktu Indonesia Barat. Dengan keadaan seperti ini, Ahmad Subarjo membawa mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, ada apa Bung? Sebelumnya, maaf kami mengganggu malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk merencanakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan pada esok hari. Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Saya berjanji akan menjaga keselamatan kalian. Apa ruangan mana yang bisa kami pakai? Kalian bisa menggunakan ruang makan atau serambi depan. Kalau begitu, saya pergi istirahat dulu. Baiklah Pak. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Lalu, muncullah beberapa perdebatan. Kalau kalimat pertama dalam teks proklamasi adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu usul yang bagus, Bu. Bagus, apalagi jika kita menambahkan kata-kata hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di kalimat kedua. Mengapa begitu, Bung? Karena menurut saya, kalimat pertama itu hanya mencerminkan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Karena itu, pernyataan terakhir sebaiknya berisi pemindahan kekuasaan itu perlu. Baik, kami setuju, Bung. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun, ada beberapa pendapat. Saya punya usul Bung. Bagaimana jika kata tempo diganti menjadi tempo? Kalau begitu, saya juga punya usul, Bung. Bagaimana kata Jakarta 17805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Saya juga mempunyai usulan Bung, bagaimana jika kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia? Semua usul kalian sangat bagus. Bagaimana Bung Hatta? Kalau saya setuju. Saya juga setuju. Setelah diperoleh kesepakatan mengenai teks proklamasi, Insinyur Soekarno memerintah Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kalau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini baik-baik. Baik Bung, saya akan mengetiknya. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Kemudian, naskah asli dari Insinyur Soekarno dibuang oleh Insinyur Soekarno sendiri. BM Diah yang melihat hal tersebut langsung mengambil naskah tersebut dan menyimpannya tanpa ada yang mengetahui. Sayang sekali kalau kertas ini dibuang. Apalagi kertas ini sangat berharga dan sebagai bukti sejarah kemerdekaan Indonesia. Lebih baik saya simpan saja.
Setelah naskah ketikan dari Sayuti Melik telah selesai diketik, namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Naskah proklamasi ditandatangani oleh seseorang dan tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan ada campur tangan Jepang. Kita sudah berjanji untuk memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Oh benar Mak, bagaimana ini Bu? Apakah ada pendapat dari kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Saya punya usul lagi. Bagaimana jika yang menandatangani hanya Anda dan Bung Hatta, karena Anda berdua adalah perwakilan dari bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan kalian. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, muncul lagi persoalan mengenai tempat pembacaan proklamasi yang awalnya dilaksanakan di lapangan Ikada, lalu dipindahkan di rumah Insinyur Soekarno sendiri, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian, semua orang yang berada di situ pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Setelah pulang ke rumah masing-masing, kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah mempersiapkan untuk proklamasi besok yang akan berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tetapi Ibu hanya mempunyai kain yang berwarna putih dan merah. Bagaimana? Tidak apa-apa. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak. Oh iya, Ibu punya ide bagaimana jika benderanya kita beri nama Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus, bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih, menjadi Sangsaka Merah Putih. Baiklah Pak, sebaiknya Bapak siap-siap sana untuk membacakan proklamasi besok yang akan berlangsung. Hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, dan seorang fotografer juga datang. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Insinyur Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat
bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Merdeka!